Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, PAA khusus kelas 5E, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Syarifudin, Ponorogo, Aceh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah media pembelajaran dengan tema media pembelajaran dan manfaatnya serta perkembangan media dan dalam klasifikasinya menurut para ahli. Memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dan dosen dengan sesi mengaku Bapak Dr. Ahmad Ikhwanul Takin, MPDDI. Sebelum kita ke materi, apa sih media pembelajaran itu? Maka itu kita perlu tahu. Jadi pertama, media pembelajaran adalah alat-alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas. Media pembelajaran ini merupakan proses belajar mengajar yang mana makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Media pembelajaran ini terdiri dari kata, yaitu kata media dan kata belajar. Media adalah merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media pembelajaran, penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehingga memungkinkan siswa itu dapat berinteraksi dengan media yang dipilih. Kata media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah atau perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Sedangkan belajar ialah hasil atau perubahan perilaku yang relatif. Suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu atau dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tiap individu dalam seluruh proses pendidikan untuk memperoleh perubahan tingkah dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang dapat atau unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Kemudian manfaat dari media pembelajaran yaitu yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa.
sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar terhadap siswa. Kemudian yang nomor 2, manfaat dari media pembelajaran ialah bahan pengajaran akan jelas maknanya. Jadi sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, manfaat pembelajaran ialah metode pembelajaran bervariasi. Jadi tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata sang mengajar. Siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Itu manfaat dari media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu dalam menyampaikan pesan kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa jadi lebih. Dengan media pembelajaran maka kualitas belajar menjadi meningkat. Karena tidak hanya guru yang aktif memberikan materi kepada siswa, tetapi siswa juga dapat aktif di dalam kelas dan terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh termasuk dari ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu ada 4. Satu, proses belajar siswa, proses belajar mengajar menjadi mudah dan hari-hari. Dengan adanya media pembelajaran, guru itu dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi hari-hari dan mudah dimengerti oleh siswa. Sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan mudah. Yang kedua, efisiensi belajar siswa dapat meningkatkan. Jadi siswa yang belajar dengan rekan-rekan dia, maka belajar jadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pelajaran. Guru memberi materi bisa lebih urutan dengan beri materi yang lebih mudah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, membantu konsentrasi belajar siswa. Jadi media pembelajaran menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa di dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan oleh seorang. Siswa tidak merasa bosan berada di dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan guru. Karena dengan meningkatkan media pembelajaran, maka siswa itu bisa menjadi senang berada dalam kelas untuk belajar dengan baik. Kemudian yang terakhir yang nomor 4, meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga ketika menyampaikan materi, menyampaikan informasi di dalam kelas, maka perhatian siswa terhadap pelajaran dapat meningkatkan. Guru dapat meningkatkan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa sebelum pembelajaran dimulai. Itu perkembangan media pembelajaran. Kemudian klasifikasinya media pembelajaran. Menurut para ahli, itu sebagian dari para ahli. Di sini saya mengutip dari pendapat Nana Susana dan Ahmad Rifai. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Yaitu diantaranya dilihat dari sisinya media dibagi menjadi ke dalam tiga macam. Satu,
media auditif, yaitu media yang hanya didengar saja. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dilihat saja. Kemudian yang ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang biasa saja. Dan yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, dia dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, media yang dimiliki daya yang cepat, media yang dimiliki daya yang luas dan serta seperti radio dan televisi. Yang kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film slide, film video. Yang ketiga, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dalam hal ini dibagi dalam satu, media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparansi. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, apapun radio. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.